Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepada Nafizatul dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Nafizatul. Mudah-mudahan dengan doa kita di pagi hari ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Di sini siapa saja yang tidak hadir? Ada Nanda, Bu. Apa alasan Anda? Sakit. Selanjutnya Ada yang Izin, Bu, pergi lomba. Iya. Bertiga orang. Bertiga. Oke. Jadi ada 4 orang yang tidak hadir ya? Iya, Bu. Baiklah. Ibu minta pada Anda semuanya untuk fokus mendengarkan dan menerima pembelajaran dari Ibu, dan bagi yang tidak berkepentingan seperti HP dan mata pelajaran lainnya itu dipisahkan terlebih dahulu. Jadi tetap fokus pada mata pelajaran fisika, ya. Baiklah, sebelum kita membahas materi efek Compton, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada Anda semuanya. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Apa sih Pak? Efek foto listrik, Bu. Benar. Ada yang tahu apa itu efek fotolistrik? Silakan Syakila. Efek fotoelektrik itu adalah pengularan elektron dari suatu permukaan ketika permukaan itu dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Istilah lama pada efek fotoelektriknya adalah efek fotoelektrik. Betul. Beri aplaus untuk Syifa dan Syakila. Oke, jadi materi kita hari ini adalah tentang efek Compton, di mana ini merupakan materi kelas 12 semester 1. Untuk kompetensi dasar dari efek Compton ini, KD 3.8 yaitu menganalisis secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup sifat radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan KD 4.8-nya yaitu menyajikan laporan tertulis dari berbagai sumber tentang penerapan efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya, yakni yang pertama, melalui proses mencari informasi, menanya, dan berdiskusi, siswa dapat mengamati peragaan benda dalam melakukan percobaan efek Compton. Dan yang kedua, mampu membangun sikap ilmiah dan keterampilan prosedural melalui proses mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikannya dalam mendemonstrasikan dan melakukan percobaan efek Compton. Sebelum kita membahas mengenai efek Compton, perlu kita ketahui bahwa cahaya itu memiliki sifat yaitu dualisme cahaya, di mana cahaya itu dapat sebagai gelombang dan cahaya sebagai partikel. Kalau cahaya sebagai gelombang, cahaya itu dapat mengalami 3 fase, yaitu interferensi, polarisasi, dan difraksi. Sedangkan cahaya sebagai partikel, cahaya itu dapat mengalami efek fotolistrik dan juga efek Compton. Oke. Jadi dasar teori mengenai efek Compton itu, yang pertama pada tahun 1923, Akal Compton melakukan sebuah percobaan yang menyatakan partikel seperti aspek dari radiasi elektromagnetik. Selanjutnya Syifa, kalau bacakan bagian nomor 2. Bagian nomor 2, Bu. Compton mempelajari interaksi X-ray dengan elektron. Efek Compton merupakan sebuah peristiwa ketika foton terambur atau yang akrab disebut dengan sinar X. Pada saat membentuk elektron, dia menjadi elektron dan foton terhambur. Oke, jadi efek Compton itu merupakan sebuah peristiwa ketika foto terhambur atau kita sebut juga dengan sinar X pada saat membentuk elektron yang diam. Oke, selanjutnya ini merupakan gambar mengenai ilustrasi dari piramid Compton, di mana sinar X itu atau X-ray
sinar X itu dari panjang gelombang dengan panjangnya itu sebesar 71,1 pm, yaitu diarahkan ke target karbon, atau gambarnya seperti ini. Oke, jadi sebuah sinar X yang pada foton itu menumbuk elektron, dimana ketika diukur panjang gelombang dan frekuensinya itu berkurang. Ketika panjang gelombang dan frekuensinya itu berkurang, ternyata energi totalnya itu juga berkurang, atau elektron itu terpental dan foton itu terhambur dan menyebabkan energi totalnya itu berkurang, atau energi yang terjadi pada perubahan pada sinar X. Nah, ini merupakan ilustrasi dari percobaan efek Compton, di mana ada beberapa alat. Di sini ada alat yang berisikan suatu sinar X, dan ini ada sinarnya, dan elektron, dan juga ini detektor. Jadi sinar X itu menjalar ke arah kanan atau ke arah detektor, di mana detektor itu diletakkan sebelah kanan. Ketika diletakkan di sebelah kanan, ternyata elektron dan sinar X itu terjadi penyimpangan. Ketika terjadi penyimpangan, maka terbentuklah suatu sudut, atau kita sebut dengan theta. Ketika terbentuknya suatu sudut, ternyata ada panjang gelombang dengan satu nilai. Namun apabila detektornya kita pindahkan ke arah sini, maka yang terbentuk juga sudut theta, namun memiliki dua panjang gelombang dengan dua nilai. Tadi detektornya diletakkan di sini. Sekarang kita pindahkan, ternyata terbentuknya panjang gelombang dengan dua nilai. Oke. Selanjutnya rumus dari efek Compton. Jadi Compton itu menjelaskan suatu fenomena dengan menemukan kecocokan bahwa foton itu merupakan partikel di mana massa diamnya itu adalah 0. Jadi dengan menggunakan hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum, maka foton itu berhasil mendapatkan perubahan dari efek Comptonnya, yaitu sebesar rumusnya yakni lambda X lambda aksen dikurang lambda 0 akan sama dengan H per M0C 1 dikurang cos theta. Sedangkan untuk pergeseran foton mendapatkan persamaan sebesar delta lambda sama dengan delta C dalam kurung 1 dikurang cos theta. Dimana nilai dari H itu atau konstanta Planck itu sebesar 6,6 dikali 10 pangkat min 34 joule sekon. Oke, sedangkan M0C itu atau massa dari elektron sebesar 9,11 dikali 10 pangkat min 31 kilogram. Sedangkan C itu adalah 3 kali 10 kecepatan cahaya dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8 dengan satuan meter per sekon. Oke, bagus. Selanjutnya untuk lambda C itu merupakan gelombang Compton dengan nilainya sebesar 2,462 kali 10 pangkat min 12 meter. Bagus. Beri aplaus untuk Syifa. Oke, jadi untuk lambda aksen ini merupakan panjang gelombang yang pada sinar yang terhambur. Sedangkan lambda 0 ini merupakan panjang gelombang pada sinar mula-mula. Bagus. Sedangkan cos theta ini adalah sudut penyimpangannya. Sedangkan delta lambda ini merupakan Perubahan panjangnya, Bu. Bagus. Oke. Tadi Ibu sudah membagikan lembar diskusi siswa, jadi Ibu harapkan pada Ananda untuk menyediakan temannya 1 orang per kelompok untuk tampil. Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berdasarkan pemaparan dari Ibu tadi, dapatlah kita menganalisis pertanyaannya, yaitu pertama, perhatikan apa jika detektor tersebut dipindahkan, apakah akan membentuk sudut penyimpangan. Di sini jawabannya, jika detektor di sini ternyata panjang yang terdeteksi bukan 1 nilai tapi 2 nilai, membentuk sudut dari penyimpangan tertentu. Bentuk kurva bervariasi berdasarkan sudut penyimpangan dari sinar. Secara umum, gelombang terhambur besar panjang gelombang semula. Yang kedua, jika dibandingkan dengan gelombang cahaya dan hasil percobaan, mengapa tidak sesuai? Dengan kata lain, teori gelombang pada cahaya tidak bisa menjelaskan hasil hamburan X untuk menjelaskan fenomena. Maka Compton menemukan bahwa jika foton merupakan partikel cahaya namun memiliki massa diam 0, seperti yang diujarkan Einstein, efek fotolistrik dan oleh Planck pada refleksi benda hitam. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi, apakah Compton berhasil mendapatkan nilai perubahan panjang gelombang? Jawabannya iya. Bagaimana bentuk persamaan yang didapat? Persamaannya tadi juga sudah dijelaskan sama Ibu Febi, yaitu lambda absen dikurang lambda 0 sama dengan H per mc dikali 1 kurang cos theta. Ini menggunakan hukum kekekalan momentum dan energi Compton. Nah, yang keempat, berdasarkan percobaan di atas, rumuskan persamaan pergeseran Compton. Berarti dapatlah tadi delta lambdanya sama dengan lambda c dikali 1 dikurang cos theta. Dan terakhir, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu gelombang terhambur lebih besar daripada panjang gelombang semula. Perubahan panjang gelombang dapat dirumuskan dengan persamaan lambda aksen dikurang lambda 0 sama dengan H per mc dikali 1 dikurang cos theta. Dan untuk perubahan panjang atau delta lambda didapat delta lambda sama dengan lambda c dikali 1 dikurang cos theta. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syifa. Oke. Jadi berdasarkan pemaparan dari Syifa dari hasil diskusinya oleh kelompok 1, maka didapatkan kesimpulan bahwa rumusnya yaitu lambda aksen dikurang lambda 0 sama dengan H per mc dikali 1 kurang cos theta. Sedangkan pergeseran Compton yaitu delta lambda sama dengan delta c dikali 1 kurang cos theta. Oke. delta atau lambda? Lambda. Oke, untuk tugas minggu depan yaitu jangan lupa Anda semua untuk mengerjakan uji kompetensi bab 7 tentang sinar X dan juga efek Compton. Dibuat di double video, dan juga untuk ringkasannya mengenai sinar X dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jangan lupa untuk rajin belajar dan menerapkan 3M selalu. Ya. Sampai ketemu minggu depan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.